kayaknya P3K belum berlaku nih, refleksi kompetensi baru diberlakukan untuk PNS. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bunda Lili. Silakan Bunda Lili. Terima kasih Bu Lilis atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Hari ini nanti saya akan menyampaikan refleksi kompetensi sebagai pengimbasan saya di program bergerak bersama komunitas belajar guru. Di situ saya harus menyampaikan fitur baru di PMM, yaitu refleksi kompetensi begitu. Nah, karena saya bukan PNS, jadi saya sendiri belum praktek gitu nggih. Maka dari itu saya bersama Bu Ida nanti yang akan mempraktekkan fitur refleksi kompetensi begitu. Nah, di sini saya hanya menyampaikan panduan-panduannya saja begitu, oke Bapak Ibu. Izin share screen. Silakan Bunda Lili. Masih loading ya. Udah. Nah, Bapak Ibu, fitur terbaru di PMM yang mulai rilis itu bulan September itu refleksi kompetensi. Nah, fitur ini hanya bisa diakses oleh guru PNS. Untuk swasta ASN P3K itu insya Allah akan kedepannya akan bisa seperti itu. Nah, ini jadi masih uji coba untuk yang PNS guru. KS pun juga belum bisa begitu nggih. Selanjutnya refleksi kompetensi ini ya Bapak Ibu, untuk dapat guru itu menemukan prioritas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya belajar dan lebih mudah mengambil peran dalam peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dengan dampak yang lebih bermakna. Jadi Bapak Ibu melakukan refleksi melalui refleksi kompetensi yang ada di PMM begitu. Nah, refleksi kompetensi ini di platform Merdeka Mengajar merupakan dukungan teknologi bagi guru untuk mengenal kompetensi dirinya sesuai model kompetensi dan menentukan prioritas pengembangan diri dengan pembelajaran yang sesuai kebutuhan. Kompetensi apa saja? Itu kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian begitu. Nah ini Bapak Ibu, jadi kompetensi yang untuk refleksi ini terdiri dari pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional begitu nggih Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana pengerjaan asesmen refleksi kompetensi itu? Yang pertama, guru melakukan refleksi kompetensi untuk diri sendiri. Guru mendapatkan profil kompetensi berdasarkan hasil refleksi. Guru dapat melihat capaian profil kompetensi hingga level indikator. Guru melakukan rencana pengembangan diri untuk disepakati kepala sekolah. Dan yang kelima, guru mendapatkan rekomendasi belajar sesuai rencana yang dibuat. Jadi nanti setelah Bapak Ibu melakukan refleksi kompetensi, itu ada level yang harus ditingkatkan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan direkomendasikan belajar apa yang harus dilakukan agar kompetensi Bapak Ibu itu meningkat gitu. Nah, pembelajaran juga langsung
platform Merdeka Mengajar itu. Nah, ini ya pengguna refleksi kompetensi pada bulan September ini yang bisa membuka refleksi kompetensi jika memiliki akun belajar ID. Yang pertama, saya tambahkan lagi guru PNS dengan tingkatannya itu kemarin sudah saya share di grup ya Bapak Ibu. Itu ada golongan-golongannya begitu. Jadi ada golongan-golongan yang harus diisikan juga seperti itu. Nah, 3A, 3B, 3C, 3D, guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli madya, dan guru ahli utama. Itu PNS yang guru gitu ya. Nah, refleksi kompetensi dapat diakses dengan menggunakan gawai atau komputer. Jadi Bapak Ibu tidak maksudnya bisa menggunakan HP saja untuk melakukan refleksi itu, tidak perlu membuka laptop juga bisa begitu nggih. Nah, di mana aksesnya langsung buka di PMM dengan masuk akun belajar ID. Nah, di sini di mana di bagian pengembangan diri. Nah, jadi pengembangan diri itu ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, dan seleksi kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu yang kita pilih. Begitu. Mulai refleksi dari perbarui hasil capaian Anda sebelum 31 Januari 2024. Jadi Bapak Ibu yang PNS itu bisa, guru PNS itu bisa mengakses refleksi kompetensi itu sebelum tanggal 31 Januari 2024 dan memperbarui hasil capaiannya dalam rentang waktu tersebut begitu nggih. Nah, ini halamannya. Oke. Selanjutnya halaman beranda refleksi kompetensi. Ini ada pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Nah, tampilan beranda refleksi kompetensi. Di refleksi kompetensi pada halaman beranda, pengguna dapat menemukan informasi terkait dengan hasil capaian pada tiap asesmen dan penjelasannya dari tiap indikator pada kompetensi tersebut untuk memulai pengerjaan asesmen kompetensi. Nah, pada halaman ini pengguna akan menemukan penjelasan dari hasil asesmen yang sudah selesai dikerjakan. Terdapat penjelasan dan capaian dari tiap indikator dan subindikator. Anda dapat melihat hasil setelah mengerjakan asesmen. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi misalkan pedagogik itu masuk level berapa begitu nggih. Nanti yang perlu ditingkatkan apa, seperti itu. Nah, nih, pengguna akan menuju halaman untuk memulai refleksi. Pengguna dapat mengerjakan mulai dari kompetensi yang sesuai dengan minat Anda. Berarti bebas sesuai minat Anda. Misalnya, pengguna dapat memilih untuk mulai mengerjakan pedagogik atau sosial lebih dahulu. Jadi, bisa ke sosialnya dulu, bisa ke pedagogiknya dulu, atau kepribadiannya dulu. Jadi, bebas untuk memilih apa yang didulukan. Nah, begitu. Nah, perlu juga masuk ke data diri. Cek data diri Anda. Mohon dicek data di bawah. Silakan edit jika diperlukan. Nah, namanya untuk jenjang jabatannya apa tadi, terus satuan pendidikannya, NIP-nya kalau sudah benar, data sudah benar. Kalau pengen diedit bisa, masih bisa gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa data yang dapat diubah hanya jenjang jabatan saja. Nama, sadik, induk, dan NIP tidak dapat diubah karena otomatis sudah terekam. Jadi dari akun belajar ID Bapak Ibu itu sudah terekam
berdasarkan dapodik begitu nggih, secara otomatis begitu. Tekan simpan apabila data jenjang jabatan sudah sesuai. Anda sudah dapat mengerjakan asesmen, tekan tombol mulai. Apabila nama satuan pendidikan NIP terdapat pembaruan atau ketidaksesuaian pengguna, dapat menghubungi operator sekolah untuk memperbarui data melalui dapodik. Jadi jika datanya belum sesuai harus perbarui melalui dapodik gitu nggih Bapak Ibu. Nah, isi dan pilih butir pernyataan asesmen untuk selanjutnya. Simpan refleksi sebagai draft. Nah, tekan tombol sebelumnya apabila ingin merevisi jawaban dari halaman sebelumnya. Tekan simpan draft apabila pengguna ingin menyimpan pekerjaannya untuk diteruskan kembali di lain waktu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pengerjaannya itu tidak sekaligus. Boleh dilanjutkan misalkan besok hari begitu ya, besok seperti itu. Jadi pilih simpan draft, tinggal melanjutkan begitu. Tekan tombol simpan dan keluar untuk melanjutkan. Jadi tidak misalkan kan banyak ya Bapak Ibu itu untuk isi kompetensinya, jadi bisa dilanjutkan besok seperti itu nggih. Kumpulkan asesmen yang sudah selesai kerjakan. Kalau sudah merasa cukup dan selesai boleh dikumpulkan gitu. Nah, kemarin itu ada kasus sampai 6 kali itu tidak tersimpan. Mungkin karena ada salah satu mungkin yang terlewat atau tidak sesuai begitu Bapak Ibu. Jadi tidak sinkron antara pertanyaan satu dan satunya, mungkin bisa seperti itu. Namun sebenarnya kalau ternyata Bapak Ibu sudah menyelesaikan dengan sesuai dengan panduan dan sebagainya, tetap seperti itu Bapak Ibu bisa untuk melaporkan di pusat bantuan. Kalau sampai 6 kali diulang-ulang kok tetap seperti itu nggih. Nah, hasil dari asesmen dapat dilihat pada halaman utama refleksi kompetensi. Nah, ini ada 3 perlu ditingkatkan seperti itu nggih Bapak Ibu. Perlu ditingkatkan. Apa itu level minimum? Level minimum adalah standar level sesuai dengan jabatan yang menjadi acuan Anda untuk merefleksi apakah level saya saat ini sesuai dengan jenjang jabatan saya. Contoh, jika jenjang jabatan Anda adalah ahli pertama, maka level minimum untuk setiap kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional adalah 2. Begitupun dengan jenjang jabatan lain untuk ahli muda 3, ahli madya 4, dan ahli utama 5. Bagaimana jika level saat ini belum mencapai level minimum? Jangan khawatir, Anda bisa ikuti pembelajaran yang kami sediakan dan perbarui level Anda di periode refleksi berikutnya gitu. Jadi nanti diarahkan untuk belajar di PMM begitu nggih. Pengguna akan mendapatkan penjelasan secara rinci yang dimaksud dengan level minimum jenjang jabatan dan dapat diubah pada saat pengguna akan mengerjakan asesmen. Itu rekomendasi belajar. Nah, ini Bapak Ibu, setelah menyelesaikan salah satu jenis asesmen, Anda dapat melihat hasil capaian kompetensi pada jenis asesmen tersebut. Anda dapat melihat skor dan capaiannya sesuai dengan level tiap pengguna. Rentang level untuk setiap asesmen yaitu dari 1 sampai dengan 5 gitu. Nah, kalau seperti ini, indikator 1.1 perlu ditingkatkan. Indikator 1.2 sudah baik, selamat level lebih tinggi. Nah, pada halaman tiap hasil asesmen kompetensi, pengguna akan melihat rincian indikator pada tiap kompetensi yang juga
rangkaian dari setiap indikator. Bagi indikator yang mendapat keterangan perlu ditingkatkan dapat diprioritaskan untuk mengikuti pembelajaran yang direkomendasikan. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti ada tingkat capaian dengan mengikuti pembelajaran. Nah, ini peran proyek dalam penguatan profil belajar Pancasila. Ini yang direkomendasikan Bapak Ibu nggih. Nah, gitu nggih Bapak Ibu. Nanti secara mungkin gamblang kalau Bu Ida praktek langsung. Ini kan teori. Jadi bisa melihat tampilan secara langsung dari Bu Ida. Nah, ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, apabila mengalami kendala dalam mengakses platform Merdeka Mengajar, temukan jawaban pada artikel Pusat Informasi dan Pusat Bantuan PMM. Begitu nggih Bapak Ibu. Jangan khawatir, untuk Pusat Bantuan PMM ini biasanya cepat. Kemarin saya juga mengalami kendala, itu cepat penanganannya. Begitu. Ini sertifikat. Nah, itu saja Bu Lilis mungkin dari saya. Nanti bisa dilihat secara langsung prakteknya dari Bu Ida nggih. Baik, terima kasih Mbak Lilis. Jadi refleksi kompetensi itu untuk membuat kita membudayakan apa sih yang telah kita capai, apa yang belum kita capai gitu ya. Dan bebas memilih. Kemudian nanti dari asesmen tersebut PMM akan merekomendasikan apa yang harus lebih diperbaiki dan apa yang harus dibuatkan, seperti itu ya Bu Lilis. Iya, Oke, masih penasaran saya nih, walaupun bukan PNS. Iya. Mungkin Saya Bapak Ibu juga penasaran loh. Sayangnya juga bukan PNS, Bu Lilis. Tapi nggak apa-apa ya Bu Lilis, kita tahu lebih dulu nggak apa-apa gitu ya. Iya, nanti kedepannya kita akan tahu. Kaget. Mudah-mudahan aplikasinya masih ada. Oke, yuk kita langsung lihat prakteknya yang akan disampaikan dan dibimbing oleh Bunda Ida ya. Silakan Bunda Ida. Saya perkenalkan dulu ya. Iya. Saya perkenalkan dulu. Oke, saya perkenalkan dulu si beliau. Izin sharing ya Bapak Ibu. Oke. Lihat ya Bunda Ida. Sip. Oke, Bapak Ibu, ini sudah. Oke, terima kasih. Inilah kurikulum kita dari Bunda Ida Ayu Mima Maulidia. Beliau juga dari Tulung Agung. Beliau bertugas di SMP Negeri 5 Tulung Agung. Kebetulan beliau PNS ya. Pengalamannya juga cukup lumayan banyak nih sebagai narasumber berbagi praktek baik, Latisa Gusano, Filmora, Master, Google Classroom, Sheet, AR, Inhunter. Inhunter nih agak benar gitu ya. Guru penggerak angkatan 4, Google Master Trainer Prestasi juga, pembatik level 3, pengajar praktek angkatan 9. Keahlian aplikasi yang beliau miliki yaitu Filmora, Master, Canva for Education, Microsoft Office 365, Google Workspace for Education, dan dia pembelajaran interaktif. Demikian riwayat dari narasumber kita yang kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ida. Baik, terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara personal sudah dikenalkan oleh Bu Lilis. Saya minta waktu sedikit secara detail. Saya dengan Bu Lilis ini teman lumayan akrab, meskipun kami beda jenjang. Beliau di TK, saya di SMP. Kebetulan ada satu organisasi profesi yang jalankan kami memang terlibat sebagai pengurusnya. Lalu kami ketemu lagi di PGP Angkatan 4. Nah, yang Angkatan 9 ini saya sudah jalan dan ini masih terminal. Nah, saya sendiri bukan
Lili ini ya. Tapi karena Bu Lili juga membutuhkan pengimbasan terkait refleksi kompetensi yang ada di PMM dan membutuhkan tenaga yang statusnya PNS, maka beliau menghubungi saya untuk diminta sendiri. Baru tahu di konfirmasi Bu Lili bahwa ada fitur baru di PMM, lalu saya cek dan kebetulan juga pengawas sekolah kami kemarin juga menghimbau untuk menindaklanjuti fitur refleksi kompetensi ini untuk guru-guru di sekolah saya dan akan saya laksanakan besok siang. Jadi hari ini pun malam ini pun sebagai pengalaman baru buat saya dan sekaligus besok akan saya imbaskan lagi ke teman-teman saya di SMP Negeri 5 Tulungagung. Baik, izinkan saya share screen. Silakan Bunda Ida. Baik, sudah muncul ya Bu Lilis? Belum, Bun. Sip. Oke, siap. Sudah Siap ya? Oke. Baik, ini adalah tampilan awal dari PMM. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Seperti yang diarahkan oleh Bu Lili tadi, kita masuk ke menu refleksi kompetensi. Di sini sudah ada data kita ya Bapak Ibu. Kalau mau lebih lanjut terkait apa itu refleksi kompetensi, kita bisa klik refleksi kompetensi ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah sekilas dijelaskan oleh Bu Lili tadi. Jadi bisa Bapak Ibu baca sekali lagi. Nah, saya sendiri sekarang posisi di guru anak muda. Saya golongannya 3G sekarang. Sementara yang menjadi sasaran pengakses refleksi kompetensi masih yang PNS ya, yang P3K masih belum, bahkan kepala sekolah juga belum. Tapi nanti akhirnya akan tersasar juga mereka-mereka yang selain PNS. Jadi ASN itu ada PNS, ada P3K. Nah, termasuk nanti kepala sekolah. Pengawas pun juga tidak bisa mengakses dari kemarin. Mas kami juga laporan seperti itu. Jadi beliau juga akan mencari tahu dari sekolah binaannya melalui PNS-PNS yang bisa mengakses. Baik, saya lanjutkan ke bawah. Nah, kemarin saya sudah sempat mengerjakan yang kompetensi pedagogik. Ternyata hasil secara umum perlu ditingkatkan. Apa yang perlu ditingkatkan? Nanti kita bisa cek. Sekarang saya akan mencoba mengulang atau memulai dari awal cara mengerjakan soal-soal yang ada di refleksi kompetensi ini. Saya klik mulai. Nah, di sini pedagogik saya sudah selesai, jadi tidak saya kerjakan lagi. Saya coba ke kepribadian. Bapak Ibu dipersilakan milih ya, boleh sosial, boleh profesional, dulu terserah Bapak Ibu. Nah ini saya tak urut saja dari pedagogik lalu ke kepribadian. Nah, di sini muncul data cek data diri Anda. Nah ini alhamdulillah sudah betul, data sudah benar ya. Kalau memang belum, tinggal diedit Bapak Ibu. Nah, tinggal diedit di sini. Kita klik seperti ini ya. Nah, jadi kalau untuk nama, satpam pendidikan sama NIP tidak bisa diubah seperti yang disampaikan Bu Lili tadi, yang bisa diubah hanya jenjang jabatan. Nah, kalau memang sudah betul ahli muda atau memang sudah ganti dari ahli muda, bisa diganti lalu klik simpan. Nah, di sini muncul kompetensi kepribadian. Nah, ada saran dari PMM sendiri
Jawab apa adanya Bapak Ibu, sesuai kondisi sesungguhnya. Makin jujur refleksinya, makin akurat rekomendasi belajarnya. Jadi menurut saya memang kita tidak perlu takut tidak jujur gitu, ya berusaha jujur ya, meskipun akhirnya kita tahu kekurangan kita ada di indikator mana saja di kompetensi kepribadian nantinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ya, ini kita baca sebagai seorang guru, saya memiliki makna hidup yang sejalan dengan prinsip moral dan agama yang saya anut. Ya, sangat sesuai. Kita tinggal milih ini saja Bapak Ibu, tapi jujur tadi ya. Nah, saya menerapkan ajaran moral, selalu sering berdasarkan kompetensi pedagogik Bapak Ibu. Kalau kita menjawab lebih sering di pilihan jarang, hasilnya munculnya ditingkatkan. Jadi kalau memang jawabannya harus klik jarang, ya sudah Bapak Ibu, jangan ada sering atau bahkan selalu. Jadi ya kalau jarang ya klik jarang. Meskipun hasilnya nanti kesimpulannya perlu ditingkatkan. Sering. Nah, ini tidak saya lanjutkan sampai selesai Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti kalau sudah sampai di bawah, ini kalau lewat satu saja, selanjutnya ini tidak mau diklik Bapak Ibu. Jadi saya coba dari atas dulu ya, sampai selanjutnya bisa muncul. Saya memahami strategi pengelolaan. Oke, paham. Sering. Lalu, nah ini jadi biru ya. Ini kalau tidak saya jawab, harusnya tadi sengaja dilewatkan ya, ternyata nggak bisa di. Jadi sering, ini yang biru Bapak Ibu. Jadi kalau kelewat satu soal saja ini belum dikerjakan begitu, selanjutnya itu nggak bisa diklik Bapak Ibu. Jadi jangan panik, kok nggak muncul selanjutnya, kok nggak biru, scroll aja ke atas, mungkin ada 1-2 soal yang terlewat. Ini tadi maksud saya mau sengaja satu soal yang saya kosong, ternyata terlanjur klik. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, terus seperti itu Bapak Ibu sampai nanti kumpulkan. Kalau ternyata mau kumpulkan masih ragu-ragu, bisa kita klik sebelumnya. Jadi sifat pengerjaannya menurut saya bisa santai Bapak Ibu. Jadi tidak perlu tergesa-gesa, bisa kita telah betul soalnya seperti apa. Coba ini saya cek jarang, sangat sesuai. Coba ini saya lewati satu soal. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada soal seperti ini, 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Pilih jawaban yang tepat ini. Akhirnya ya, saya bilang sangat benar. Terlepas ini soalnya ada maksud sesuatu atau bagaimana ya, saya menjawabnya secara masuk akal saja. Oke, agak jarang kalau ini. Oke. Sering. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya contohkan di mana tadi saya lewatkan satu soal, belum saya jawab di sini, maka selanjutnya tidak bisa diklik. Jadi mohon teliti saja, jangan sampai terlewat satu soal pun. Nah, ini kalau saya jawab nanti bawah jadi biru. Saya merancang kegiatan penerapan. Oke, saya jarang.
Nah, di sini selanjutnya bisa muncul biru dan bisa diklik. Oke, ini tidak saya lanjutkan. Ini saya klik simpan draft. Jadi besok lagi bisa saya lanjutkan. Saya simpan dan keluar. Nah, dari sini berhasil simpan draft. Perbedaannya dengan pedagogik yang sudah saya kerjakan selesai. Di sini selesai. Sedangkan yang kepribadian karena saya masih di halaman 3 dari 5 halaman, maka di sini tertuliskan melanjutkan refleksi halaman 3 sampai. Apakah penjelasan saya terlalu cepat, Bu Lilis? Tidak ya, oke. Baik, sekarang saya buka kompetensi pedagogik yang sudah selesai saya kerjakan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, begitu klik selesai kumpulkan, ada kotak dialog yang menyatakan bahwa ini sudah selesai, gitu ya. Ini sudah selesai. Oke, saya coba. Kemarin saya buka ini bisa setelah selesai ini saya bisa nanti terlihat indikator-indikator yang kurang itu seperti apa. Sekarang kok tidak mau. Coba saya oh yang dari sini. Oke. Berarti cara melihatnya kompetensi yang sudah selesai di halaman tadi ya Bapak Ibu. Jadi mulai, lalu di sini kan muncul pedagogiknya selesai, kepribadiannya masih di halaman 3 dari 5. Kalau mau ngeklik atau melihat hasil dari kompetensi yang sudah selesai kita kerjakan, kita kembali ke tampilan depan menu refleksi kompetensi. Nah, dari sini hasil refleksi Anda ini. Level minimum saya harus 3 Bapak Ibu. Jadi harus 3. Nah ini pedagogik saya ternyata masih berhenti di angka 2, belum di 3. Nah padahal minimumnya 3. Maka di sini sudah tertulis perlu ditingkatkan. Apa yang perlu ditingkatkan? Nah ini saya buka. Nah ini sudah muncul per indikator Bapak Ibu. Bagaimana capaian Anda pada tiap indikator kompetensi ini? Indikator 1.1, lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik selama level lebih tinggi. Jadi ini sudah aman. Lalu ke bawah, ia perlu ditingkatkan. Lalu ikuti pembelajaran. Ini saya klik. Nah. Kalau Bapak Ibu mengeksplor rapor pendidikan, di mana 6 komponen rapor pendidikan kalau jangan eksplor kan diarahkan juga inspirasi benahi. Nah ini juga begitu. Kita itu diminta untuk memperbaiki kompetensi kita melalui aplikasi PMM juga. Nah ini ragam pelatihan mengenai pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Ragam inspirasi mengenai pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Jadi kalau kita mau mengikuti pelatihan, kita klik yang atas ini. Sedangkan kalau kita ingin tahu inspirasi apa yang bisa kita ATM-kan di kelas kita, jadi kita amati, tiru, dan modifikasi supaya kompetensi kita juga bertambah, maka kita pakai ragam inspirasi. Sebelum saya klik 2 hal di atas, nah di sini apa saja area fokus indikator ini. Nah, ini fokusnya. Nah, ini fokusnya terkait indikator yang perlu saya perbaiki Bapak Ibu. Banyak ternyata ya ada 5 subindikator. Nah, maka untuk memperbaiki kompetensi saya yang di pedagogik yang nanti di indikator apa ya kita ikuti ini. Nah ini ragam pelatihan. Sekarang untuk level 2 menerapkan pengetahuan berikut adalah ragam pelatihan yang dapat dipelajari.
Kita bisa milih Bapak Ibu. Saya yakin setelah kita klik salah satu judul ini kan arahnya sama dengan pelatihan mandiri di PMM kita seperti biasanya itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu saya klik dulu. Ragam inspirasinya apa saja kita cek. Ini. Ini macam-macam inspirasi yang bisa kita ATM-kan di kelas nih Bapak Ibu. Dari judulnya saja sangat menarik ya. Belajar lebih hanya dengan kertas post-it. Nah, ini kan kita bisa bayangkan, kita nanti bisa praktekkan. Permainan edukasi morfolik cerdas. Jadi sangat membantu kita. Jadi kalau hasil refleksi kompetensi kita ternyata perlu ditingkatkan, terus apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita ikuti langkah-langkah yang di dalam PMM ini. Nah, supaya nanti kompetensi kita juga tertambah. Nah, ini seperti ini. Jadi kita dihadapkan, intinya kita diminta literasi Bapak Ibu. Kita diminta literasi seperti ini nah. Kita baca, lalu kita break lagi ya. Dari pengalaman saya hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Saya belum meneliti dengan mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai arahan dari PMM ini untuk bisa meningkatkan kompetensi pedagogi saya. Jadi saya juga belum tahu apakah nanti akhirnya dapat sertifikat dan seterusnya. Harusnya secara pengalaman yang sudah kita pernah lalui melalui pengalaman pelatihan mandiri ya Bapak Ibu. Kan kita kalau sudah sampai aksi nyata kan berarti kita nantinya dapat sertifikat. Nah, bisa jadi nanti setelah kita melaksanakan benahi melalui saran-saran yang ada di PMM ini, nilai kita tuh tidak berhenti di 2, bisa jadi ya Bapak Ibu, karena belum sampai segitu juga, bisa nanti naik jadi 3 atau bahkan nanti 4 dan seterusnya. Demikian Bu Lilis apa yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan monggo disampaikan jika belum paham, mungkin bisa sama-sama praktekkan juga. Yang pertama ya, yang bahwa sepertinya tampilannya tidak seperti itu Bu Lili. Yang swasta tuh Bu. Nggak muncul tampilannya, saya kurang tahu juga. Nggak muncul Bu. Oh nggak muncul ya, nggak muncul, oke. Baik, saya cukupkan dulu Bu Lilis. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ida sudah ngasih sedikit bocoran-bocorannya ya, bahwa ternyata banyak indikator-indikator gitu ya yang mesti kita benahi, yang mesti kita tingkatkan gitu ya. Jadi langsung otomatis ketahuan ya Bun ya. Jadi dia asesmennya tuh langsung muncul ya, ada nilai umum, ada standar dirinya gitu ya Bun ya. Terus langsung direkomendasikan oleh PMM apa saja sih yang mesti kita benahi dan apa saja yang perlu kita tingkatkan, seperti itu ya Bun ya. Iya betul. Oke, baik. Terima kasih Bunda Ida. Kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu yang masih penasaran dengan fitur terbaru dari PMM ini, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah PNS ya. Karena kayaknya kalau PNS wajib kayaknya ya Bu ya, karena ini kan refleksi kompetensi. Tidak dipungkiri juga sih, guru-guru yang lain juga memang refleksi itu suatu budaya yang memang diwajibkan untuk semua pendidik ya Bun. Jadi kita tahu di mana capaian kita, di mana hasil yang telah kita capai, di mana kekurangan kita, seperti itu ya Bun ya. Jadi semua guru bukan hanya PNS, cuma kebetulan aplikasinya baru bisa dibuka oleh PNS. Oke, silakan saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada dua narasumber hebat kita. Waktu detik
silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand, sorry. Yang mau raise hand, monggo. Kita buka 3 penanya atau bagaimana Bunda Lili? Silahkan Bu Lilis. Baik. Nanti juga bisa dilanjut di grup kalau mungkin belum mencoba, ada yang belum mencoba. Belum mencoba ya, maksudnya tadi sambil Bunda Ida menjelaskan, sambil buka-buka gitu ya. Jadi, punya saya seperti ini. Jadi kita lebih tahu ya Bunda ya, tapi nggak apa-apa. Karena ini adalah sosialisasi, fiturnya juga masih baru ya Bunda. Ya. Tapi di aku udah muncul loh refleksi kompetensinya. Iya, muncul. Muncul tapi keterangannya itu. Keterangannya maksudnya Bu Lilis. Oh iya, mungkin gini Bu Lilis, ada yang belum muncul itu mungkin perlu update untuk PMM-nya. Iya, begitu. Coba Bu Lilis share screen tampilannya yang non PNS. Oke, siap. saya besok ini mau mandu teman-teman di SMP 5 juga. Oh gitu ya, oke. Iya Bu, langsung langsung diimbaskan ya, langsung dibagi. Iya, karena memang dari pengelola sekolah juga sudah menyarankan untuk membuka fitur itu. Bahkan diminta rekapan nanti indikator-indikator mana yang perlu ditingkatkan, terus nanti dikelompokkan bersama yang indikator yang sama masih kurang belajar kelompok begitu Bu Lilis. Iya. Lebih asik malah ya kalau kita belajar bareng. Daripada kita sendiri-sendiri malah lupa ya Bun. Ya. Oke, coba Bu Lilis share screen coba. Jangan balik di share screen tampilannya. Oke, terlihat. Oke, sudah terlihat. Coba pas ini. Nah, ini ada Bu. Iya, menunya ada, tapi tampilannya Ini saat ini halaman baru. Oke, berarti seperti ini ya. Oke. Untuk grup PNS gitu. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu yang swasta. Pasti penasaran juga. Termasuk saya. Ya, nggak apa-apa, mungkin sebagai uji coba dari pencetus menu ini, nanti kan sambil dievaluasi. Jadi saatnya teman lain selain PNS mau mengakses itu, tampilannya mungkin sudah lebih baik daripada yang sekarang. Iya, betul. Ya, ini Ibu siapa ini? Bu Kusmana ini. Ya, karena Bu Kusmana sebagai KS ya. Aneh juga ini, sebagai KS mengendamu sebetulnya aneh juga kan ya. Tapi ya karena kebijakan seperti itu berarti kita tinggal ikut saja. Lah, KS-nya memberi izin untuk belajar itu. Iya. Oke, ada yang lain mungkin Bapak Ibu yang sudah membuka, yang PNS yang sudah membuka PMM untuk rubrik menu refleksi kompetensi. Kemarin ada Bu siapa ya, Dek? Grup kemarin hijau semua, aman, terkendali. Wah, jujur loh. Iya. Aman, terkendali, enggak ada. Berarti tidak ada yang perlu ditingkatkan. Enggak Nah, ada. berarti ini Bu Lili, kalau tidak ada yang perlu ditingkatkan, apakah dia juga diminta untuk ngeksplor pelatihan-pelatihan dan inspirasi-inspirasi tadi ya yang hijau Bu Lili? Enggak ada itu, jadinya enggak ada rekomendasi Bu Ida. Sudah Oh, ada baik semua. rekomendasi kalau hijau semua. Iya. Soalnya kelima kompetensi kalau guru ini bukun. Soalnya KS 5 kompetensi, kalau guru 4 kompetensi. Oh, bedanya itu ya bukun. Bedanya, tapi kan kita nggak tahu juga nanti tampilan PM seperti apa kan. Bisa jadi ya seperti ini, tapi bisa jadi juga ada tampilan beda. Kita tunggu aja refleksi kompetensi untuk KS nanti tampilannya seperti apa. Lah yo, mudah berarti ya kalau dibikin hijau ya. Tidak ada rekomendasi nanti. Iya. Tapi nggak seru lah kalau hijau semua nggak seru. Nah,
Ya ingin itu makanya gini Iya. Bu, diharapkan untuk pengerjaannya itu benar-benar jujur begitu. Jujur ini memang kalau memang belum ya belum, istilah kan seperti itu. Jadi kita Ya, apa? betul. Heeh. Menurut saya mungkin sejujur-jujurnya Iya itu betul. kan pasti ketemulah nanti yang memang jawabnya jarang. Ya. Jenengan dari 5 halaman jawab jarang ada sekitar 5 sampai 6 soal aja pasti hasilnya perlu diperbaiki. Iya. Bisa disimpulkan seperti itu Bu Lilis. Tapi jangan khawatir ya Bunda, kalau Iya. misalkan nih hasil dari asesmennya perlu diperbaiki, malah kita punya kesempatan untuk belajar lebih banyak ya. Karena kan inspirasinya dari teman-teman yang lain, misalkan dari apa pelatihan-pelatihan yang diberikan PMM itu kan luar biasa ya, bukan kaleng-kaleng. Jadi menambah wawasan kita juga. Tapi kalau misalkan jawabnya langsung sering-sering atau hijau semua aman itu sepertinya kalau menurut saya kurang seru ya. Jadi kayak menutup kesempatan kita untuk belajar gitu. Iya, betul Bu Ya Lilis. bisa ya Bapak Ibu. Baik, masih ada yang mau ditanyakan ini? Mungkin bisa gini, dijawab bagus-bagus semua karena takut apa gitu juga bisa loh. Kita mikirnya Ya. nanti setelah itu kalau ada yang jelek itu gimana? Misalkan tidak dapat tunjangan apa-apa. Segitunya paling Bu Lili ya cari aman aja selesai. Ya padahal saya tahu, saya yakin bahwa adanya menu refleksi kompetensi ini kan dari pemerintah sendiri memang tidak hanya murid saja yang kita kita refleksikan. Jadi dari sisi kita sebagai guru juga perlu direfleksikan kompetensinya apapun itu. Ya, makanya sekarang makanya budaya refleksi itu sangat penting Bu. Entar ini buku terdapat 4 model kompetensi kepemimpinan sekolah meliputi ini pengembangan diri orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah dari Bukun. Nggih. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi apa sudah cukup? Oke, kepemimpinan pengembangan sekolah. Ini Bapak Ibu yang hadir apa khusus dari satu daerah apa banyak yang dari luar daerah juga nih? Kalau di DKI saat ini sertifikat PMM dibutuhkan banget ya. Kalau nggak punya sertifikat PMM, TKD-nya nggak cair. Oh iya. Kemarin ada yang daftar loh Bu, Jakarta juga loh Bu Lilis. Iya. Tapi hadir nggak ya? Oh, enggak tahu. Oh iya, daftar hadir Bapak Ibu bentar. Oh ya, share link presensinya. Tapi kalau di daerah lain mungkin kebijakannya belum diterapkan ya Bun. Iya. Bunda Ida gimana di Bu Tulungagung? Ida, coba tadi yang saya share jenengan Bu, iki aku ngeblank WA. Oke, sebentar. Oke. Daftar hadir sebentar. Kirimkan lagi ya. Ini ketemu enggak? Oh, ketemu. Daftar hadirnya sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan diisi. Bu Lilis tadi menyampaikan pertanyaan apa Bu? Tentang kebijakan iuran TKD. Iuran? TKD dan sertifikasi Bun. Kalau untuk daerah DKI wajib melampirkan sertifikat PMM. Oh begitu. Terus aku masih aman. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kayaknya perlu di ATM itu Bu Lili supaya semua akses PMM. Kalau enggak PMM-nya enggak sekali. Tadi aku sudah bilang Pak. Tadi aku sudah bilang Pak Sur kok.
UPT Ada sini. Bu Ini Desi, daerah lain sudah pakai itu loh Pak untuk pencairan Bu aku gitu. Desmiati angkat tangan nih. Silakan Bu Desmiati Ya. jika ingin ada yang disampaikan. Bu Nana ini chat di WA grup tambah bingung. Gimana monggo bingungnya Bu Bu Nana? Desi. Bu Desmiati mau bertanya. Apa kepencet? Halo, Bu Desmiati. Pencet mungkin. Bu Desmiati sekretaris Kombel kita Bu Lilis. Oh iya, mungkin mau sharing-sharing. Iya, iya, beliau juga PNS kayaknya. Iya, Kemarin silakan ngerjain. Bu Desmiati. Atau di tempat Bu Desmiati mah wajib ini gitu kebijakannya, wajib punya minimal 15 sertifikat PMM gitu ya. Wow, Untuk ngomongnya aja gitu ya. untuk saat ini untuk khusus Kabupaten Bengkalis kemarin yang ujian kita wajib 7 tuh Cuy. harus selesai. Tapi sekarang keluar imbauan baru mulai bulan 11 ini wajib seluruh guru per bulannya 2 topik harus selesai. Wah, Keren, makanya Bu Desmiati langsung selesai berapa itu 40. Soal Alhamdulillah, Iya. saya sudah selesai semua. 40. aman ya Bu Desmiati. Aman. Tapi beban kita karena kebetulan saya ngejar kelas 1 kan, sebenarnya untuk pengejaran pelaksanaan PMM itu sendiri sih, kalau saya sendiri sebenarnya kurang setuju karena beban kita guru kelas 1 bagaimana anak bisa gitu kan untuk lanjut ke kelas 2 harus bisa membaca menulis, sementara kita dituntut transisi PAUD. Jadi agak gini juga sebenarnya sih pelaksanaan materi yang ada pada PMM di awal-awal tahun ini kan, dengan kondisi orang tua juga ekonomi yang semenjak habis COVID kan ekonomi orang tua pada apa juga kan terdampak kan, banyak anak yang udah nggak sekolah TK lagi, jadi PR juga bagi kita guru-guru kelas 1 SD gitu kan untuk pelaksanaan dalam pembelajaran hari-hari gitu. Sementara guru juga dibebankan dengan kurikulum baru yang harus begini begitu gitu kan, bagi guru-guru yang udah mau pada pensiun kan, kita yang angkatan muda kerja keras juga bagaimana supaya kawan-kawan juga nggak tertinggal dalam PMM ya kan, mau tidak mau ya harus saling bantu. Bagaimana cara supaya sekolah juga nggak kena kan, karena ada penilaian lagi di situ kan. Di tempat ibu-ibu bagaimana masalah kinerja wajib? Kalau kinerja wajib Bu, Nah, wajib. jadi sekarang Kabupaten Bengkalis mewajibkan kinerja itu harus ada 2 sertifikat PMM setiap bulannya. Oh Itu beban lagi kan bagi guru. iya. Kasihan kawan-kawan yang udah pada mau pensiun gitu kan. Kalau di Tulungagung kebetulan untuk sertifikat bebas, tidak terikat harus di PMM. Cuma kemarin saya juga menyarankan teman-teman yang mudah, tanpa perlu model banyak ya Bu Desmiati, terus santai juga pola pengerjaannya, ya masuk PMM aja, 3 bulan sekali dapat 1 sertifikat mungkin, karena hanya pasang target pribadi ya Bu Desmiati, supaya dalam 3 bulan berjalan itu kita punya pengembangan diri paling tidak 1. Akhirnya kami arahkan seperti, tapi ya tidak berjalan maksimal juga teman-teman kan, ya seperti yang Bu Desmiati sampaikan, beban di kelas kan sudah banyak, terus dengan adanya PMM ini sebetulnya membantu sebetulnya, tapi karena membantunya itu kita harus duduk cantik membaca, mengerjakan dan seterusnya, akhirnya kan ya ada beberapa orang yang merasa ini tidak membantu, ini malah mendapat jadi beban. Tapi ya dari kami sendiri ke teman-teman secara formal, dari Bapak Kepala Sekolah juga seperti itu,
silahkan pelan-pelan PMM-nya diakses. Kalau di Tulungagung sendiri, sekolah saya terutama, pengaksesan webinar tuh nilainya masih rendah, Bu. Karena teman-teman fokusnya di pelatihan mandiri. Webinarnya masih rendah. Nah, itu PR lagi gitu. PR lagi di mana nanti akhirnya kan kita diminta untuk nyimak webinar kan. Nah, padahal webinar itu ya sebetulnya kembali lagi secara teori banyak manfaatnya, tapi kadang bagi teman-teman tertentu apa tuh webinar itu, untuk apa dan seterusnya. Jadi ya yang Bu Desmiati ceritakan hampir semua sekolah ngalami, Bu. Jadi kita ambil segi positifnya saja, apa ya, kita juga tidak bisa maksa teman kita ya Bu Desmiati ya. Jadi ya kalau kita merasa itu kita perlukan, ya sudah kita akses, ya kita dorong teman-teman untuk akses, kita pandu, bahkan kita dampingi selama beliau mau. Jika tidak ya sudah, nanti ada Bapak Kepala Sekolah kok yang akan memberi penegasan lagi. Tapi alhamdulillah bukan jadi syarat wajib kalau di Tulungagung sementara. Semoga tidak ya Bu Lili ya. Kalau toh iya Bu Desmiati ya enggak apa-apa. Nanti teman-teman akhirnya dalam tanda kutip terpaksa tapi kan memuluskan jalannya meraih TPP itu. Ini menarik ini Bu. Ya ujung-ujungnya itu wajib tuh. Kalau dilihat itu ujung-ujungnya wajib kan. Nggak bisa kita hindari, makanya dari begitu keluar program itu saya ya walaupun iseng-iseng berhadiah ya ngangsur-ngangsur aja gitu kan, walaupun nggak ada kewajiban, iseng-iseng berhadiah gitu kan. Nonton videonya dihidupin sambil nyapu, sambil cuci piring. Iya, betul itu, betul. Nah, tapi kan di depan teman kita kadang tidak perlu disampaikan sambil nyapu ya Bu, lihat webinarnya kan enggak. Jadi monggo nanti simak webinarnya semampunya. Saya pakai kalimat seperti itu. Jadi supaya kesannya juga tidak ada menyepelekan ya Bu. Padahal ya kita juga sudah banyak tersita di sekolah pagi hari. Webinar itu rata-rata yang di PMM sore sampai malam. Iya. Juga ini, iya. Makanya saya kalau keberatan. Iya, saya kalau nanti menghimbau teman-teman, ujung-ujungnya saya juga hanya dimentalkan. Apa itu? Caranya seperti itu. Makanya menghimbaunya ya semampunya. Nah, ini yang disampaikan Bu Kusmana ini juga pemantik yang bagus ya. Berlomba-lomba, banyak sertifikat PMM, nanti diumumkan juaranya saat HGN. Ini tapi kita tidak tahu loh ya aksi nyatanya yang mengerjakan siapa, bisa terjadi seperti ya Bu Desmiati ya. Bisa aja. Joki kan banyak tuh sekarang joki itu. Ya, tidak apa-apa, tapi pemantik yang bagus itu. Dan tidak semua daerah memberlakukan aturan seperti itu. Idul Adha. Ya mau tidak mau akhirnya kalau yang partai, kalau kita bilang orang yang udah mau pensiun atau kawan-kawan yang malas ngadapin pekerjaan, ya rata-rata ya pakai joki. Mau itu nggak bisa dihindari lagi. Iya. Kenyataan yang di lapangan ya seperti itu gitu kan. Karena mereka malas ribet dengan begitu banyak kewajiban lain ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, mungkin mereka juga punya pekerjaan yang lain gitu di luar sebagai guru gitu kan, tuntutan yang lain ya gimana, mau nggak mau lah gitu kan. Apalagi kalau kawan memang punya kemampuan untuk bisa membantu kawan-kawan itu, ya seperti di sekolah saya ya hampir seperti itu. Yang ngerjakan itu cuma 3-4 orang paling kan, yang lain-lainnya ya tolong dong kan gitu. Bu Lilis ada pertanyaan itu Pak Kusmana. Iya, tentang apakah Mungkin ke Bu Ida ini Pak. Gimana? Kalau chat dari Pak Kusmana, apakah kinerja ini? Ya, Oke. sama dengan Epakin. Oke, ini Pak Bu Kusmana ini. Pak
Pak Oke. Kusmana. Ini Bapak ya. Keren. Mohon maaf Bapak atau Ibu Kusmana, kalau di Bapak Bapak Kusmana ini ya. Di kami yang kami kerjakan mulai tribulan 1 sampai yang sekarang mau tribulan 4 itu istilahnya kinerja Pak. Yang dasarnya tuh SKP. Baru nanti di SKP itu kita rencana aksinya seperti apa, terus bukti dukungnya seperti apa, lalu kita upload. Kalau EPAKIN ini saya belum pernah dengar istilah ini. Apakah memang beda? Kadang beda lembaga, beda istilah ya. Jadi contoh Dapodik itu untuk dinas, Depak itu namanya EMIS. Nah mungkin EPAKIN ini seperti itu. Ya mungkin fungsinya hampir sama dengan kinerja. Ini yang nanti kalau diarahkan dengan yang diarahkan dengan yang diobrolkan Bu Desmiati tadi, ya tetap bisa ya Bu, bukti dukungnya di tanda kutip begitu. Oh, EPAKIN ini loh, EPAK integrasi. Ini berarti hubungannya sudah dengan angka kredit ya. Kalau angka kredit ini sebetulnya syaratnya setahu saya ini nih juga masih baru tahun ini ada integrasi PAK atau apa ya namanya kemarin itu semacam upgrade tuh konversi. Nah konversi maksudnya. Jadi dari PAK kita yang lama dengan adanya kinerja atau SKP yang baru ini sistemnya itu kita nanti dikonversi. Nah arahnya nanti dalam jangka panjang kenaikan tingkat kita tuh dibikin otomatis dari kinerja tersebut. Ini juga masih belum memulai, tapi ini sudah ada pendataan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah yang SMP ini ya, karena saya di SMP itu sudah didata Pak terakhir itu golongan apa, masa kerja berapa, dan nanti mungkin bisa jadi muncul Anda saatnya naik tingkat begitu atau malah lebih mudah lagi. Angka kredit Anda sudah naik menjadi golongan apa seperti itu karena kinerja yang sifatnya online itu. Begitu Pak Kusmana, mungkin ada pendapat lain dari Pak Kusmana? Ya baik, alhamdulillah udah bergabung 14 dari 30 berapa gitu ya kayaknya Jakimnya. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Lilis coba kontak Pak Kusmana, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Oke, cukup, terima kasih banyak. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Lilis, silakan. Oke Bun, karena waktunya tadi kita mulai juga 7.20 ya. Sekarang udah 8.20. Sepertinya Bapak Ibu juga belum buka aplikasinya ya untuk PMM yang fitur refleksi kompetensi. Bisa meraba-raba apa yang perlu ditanyakan, mungkin ya hanya sekedar sosialisasi pertama, pengenalan pertama seperti bahasa. Kalau tidak akan tidak sayang ya. Jadi Ibu saya yang hadir malam ini kan berusaha untuk mengenal ya. Setelah mengenal nanti jangan lupa dibuka ya Bapak Ibu fitur refleksi kompetensinya biar makin sayang. Kalau udah sayang kan edginnya kata Bunda Ida itu akan meningkat. Betul Bunda ya? Ya, semua ya. Iya. Semoga karena memang belum sampai segitu juga. Tapi kan kalau kita udah sayang tuh udah nggak mau jauh-jauh gitu loh. Tapi punya saya tadi pedagogisnya belum minimal loh Bu Desmiati, masih di angka 2. Kalau kita mau cari aman harusnya di 3. Nah kalau mau di 3 berarti ya jawabnya soal tadi seperti yang kita bahas tadi. Oke, nah itu Pak Kusmana tukin cair amin. Nah. Oke, ya mudah-mudahan
semoga nanti Bapak Ibu kita kembalikan lagi kepada Bapak Ibu untuk mengisi survei-survei indikatornya ya, apakah memang masih perlu ditingkatkan, apa masih perlu diperbaiki atau memang sudah cukup aman. Seperti Bunda Lilik ada satu kasus yang memang udah hijau semua gitu ya, itu kan kembali kepada pribadi kita ya Bunda ya. Kalau Ya, memang betul. tapi kalau misalkan pernah hijau semua sih saya rasa pasti yang namanya ini pasti ada kekurangannya ya Bun, pasti ada yang jarang, pasti yang ada sering, tidak semuanya selalu gitu ya. Ya. Caranya ini Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa isi presensinya. Link presensinya sudah ada di kolom chat. ini kita harus sudah melaksanakan pembahasan Oke. dengan mengunggah dokumen maksimal. Terima kasih Bunda Ida, Bunda Lilik atas paparan materinya untuk pengenalan fitur terbaru dari PMM yaitu refleksi kompetensi. Walaupun baru bisa diakses oleh PNS, mudah-mudahan kedepannya bisa semua pendidik dapat mengaksesnya termasuk di dalamnya adalah KS, karena KS juga penting ya, karena beliau adalah pemimpin kita. Jadi bagaimana kalau KS nggak bisa akses, sedangkan semuanya kan tergantung di KS ya sebetulnya. Kalau kita kan antara seperti izin segala macam mengikuti webinar itu kan ada di tangan KS sebetulnya ya. Kalau KS yang nggak disosialisasi, KS-nya juga tidak diberi akses, bisa aja kan nanti berargumen, Allah bisa-bisanya guru aja pengen keluar gitu ya, Allah bisa-bisanya guru aja mencuri-curi waktu untuk menghindari kelas seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini tidak ada yang seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya seperti itu refleksi kompetensi itu terbaru dari PMM seperti yang sudah dipaparkan secara teori oleh Bunda Lili dan disampaikan langsung oleh Bunda Ida. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir menyimak webinar seri 9 dari komunitas belajar bareng laporan sama seperti dalam yang pengimbasan dibacakan. bergema Bunda Lili. Beliau adalah salah simak satu seperti itu, jadi fokus di fitur penggerak refleksi komunitas yang yang ada di terpilih dan resmi dari Kemdikbud ya, untuk mengenalkan sosialisasi, Jadi untuk teman-teman mengenalkan semua fitur-fitur terbaru dari KMM. menangkap informasi. Kita senang sekali dalam komunitas kita ada Bunda Lilik yang memang Ya, masuk bulan. penggerak komunitas, dan ini adalah salah satu pengimbasan beliau. Sebenarnya ada begitu sih yang ikut itu, cuma saya baca-baca di WA Oke, itu. terima kasih Bunda Desniati juga sudah sharing banyak tentang kebijakan-kebijakan di daerah, tentang pengalaman-pengalamannya di sekolah. Itu tanggal 23 Akhirul sampai kalam saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah 23 sampai 27. Alhamdulillah. ya.